Travel, Kiki Hasibuan, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Wasisto menyatakan Kiki Hasibuan merupakan adik dari Anissa Desvitasari. Irjen Pol Setio Wasisto menyatakan penyidik sampai saat ini masih menelusuri peran Kiki dalam kasus ini, namun Kiki dipastikan mengetahui segala aktivitas First Travel. Sementara itu terkait dengan raibnya uang para calon jemaah umroh, Setio Wasisto mengungkap pihaknya sudah menemukan titik terang dengan menemukan sejumlah puluhan buku tabungan dari berbagai bank yang diduga berisi aset dari First Travel yang dipecah-pecah. Yang ditemukan terakhir kan 1,3, jadi itu atas nama perusahaan. Paling banyak Dan kemarin sudah ditemukan beberapa puluhan bahkan buku tabungan. Ini sedang dicek. Tidak bisa segera karena mesti satu persatu kan, karena beberapa bank. Oleh sebab itu nanti kita akan lihat sampai sejauh mana aset yang masih ada. Kalau aset yang tidak bergerak kan sudah kita sita, sudah kita amankan rumah. Kemudian aset bergerak yang mobil sudah diamankan, tapi ada beberapa rupanya yang itu bukan milik tapi sewa, rental. Pemirsa, pasca penggeledahan di kantor First Travel yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, penyidik Barreskrim Polri akhirnya menyita sejumlah dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus dugaan penipuan umroh. Ya, selain menyita dokumen, penyidik juga menyita 1 unit mobil mewah milik bos First Travel senilai 1 miliar. Usai menggeledah kantor First Travel kurang lebih 6 jam, penyidik Mabes Polri akhirnya menyita seluruh dokumen dan 1 unit mobil mewah milik bos First Travel, Andika Surahman. Seluruh dokumen yang disita penyidik akan dijadikan alat bukti dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan penipuan umroh. Sementara mobil milik bos First Travel yang diperkirakan senilai 1 miliar rupiah ini sudah diamankan Mapolsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat sejak Andika Surahman bersama istrinya diperiksa polisi. Guna mengembangkan kasus ini, penggeledahan kantor First Travel rencananya akan dilanjutkan penyidik Mabes Polri hari ini. Bang, apa aja sih Emil bang tadi bang? Nanti ada sini. Oh siap. Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saya Popi Zaidra. Pemirsa, diduga terkait tindak pidana pencucian uang, petugas Barreskrim Mabes Polri menyita rumah mewah milik bos First Travel yang berlokasi di perumahan elit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pasangan suami istri pemilik First Travel, Andika dan juga Anissa ini diketahui telah menghuni rumah ini sejak setahun belakangan. Rumah pemilik First Travel yang berlokasi di Jalan Venesia Selatan nomor 90 di perumahan Sentul City, Bogor, Jawa Barat, resmi disegel oleh petugas kepolisian Barreskrim Mabes Polri. Penyitaan rumah yang telah dihuni oleh pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Desvitasari Hasibuan ini sebagai bentuk salah satu pengamanan aset First Travel yang sedang dilaporkan karena dugaan penipuan terhadap 30.000 calon haji. Sementara menurut petugas keamanan komplek perumahan setempat, rumah ini telah menjadi tempat tinggal Andika dan Anissa sejak 1 tahun terakhir. Andika, dia yang pemilik itu ya, First Travel ya? Iya betul. Oh, udah lama Pak tinggal di sini? Ada kali 1 tahun lah. 1 tahun? Oh. Ini rumahnya paling gede di sini Pak? Iya paling besar. Dia punya anak istri gitu? Punya. Sini? Ya. Gimana Pak orangnya baiknya sih sama tetangga? Ya baik. Baik ya. Ini digerebek kapan Pak sama polisi? Kemarin? Kalau nggak salah hari Jumat. Jumat ya? Kemarin ya. Ada barang-barang yang dibawa nggak? Dua pemimpin perusahaan PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Pasangan suami istri itu ditangkap pihak kepolisian sesaat setelah mendatangi kantor Kementerian Agama untuk meminta penangguhan izin pencabutan usahanya. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 24 jam, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan penipuan akibat gagal memberangkatkan ribuan calon jamaah umroh.
Tidak hanya itu, keduanya juga dijerat tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus yang sama. Hal itu karena ada uang lebih dari 500 miliar rupiah milik calon jemaah yang tidak diketahui keberadaannya. Kepala Direktur Ditipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Heri Rudolf Nahak, memastikan kedua tersangka itu ditahan. Kami sudah melakukan pemeriksaan, kemarin kita sudah lakukan penangkapan terhadap 2 orang, yaitu Direktur Utama PT First Travel ini namanya adalah Andika Surahman, umur 32 tahun, kemudian Anissa Devitasari Hasibuan, itu sebagai direkturnya. Yang kedua ini adalah suami istri. Hasil pemeriksaan kita dapatkan cukup alat bukti untuk kita tingkatkan menjadi kita sudah tetapkan tersangka kemarin dan untuk kita lakukan. Depok, Jawa Barat pagi tadi mereka menuntut pengembalian uang serta dokumen yang telah diserahkan. Bapak dari daerah mana? Logo. Dari pagi belum ada orangnya. Sekarang di mana? Kayak ini di mana? Tidak hanya berasal dari Depok, para calon jamaah ini juga ada yang berasal dari sejumlah daerah seperti Ponorogo, Jawa Timur, Brebes, dan Padang. Mereka ingin bertemu dengan karyawan First Travel untuk meminta pengembalian dokumen dan dana umroh yang telah disetorkan. Karena hingga kini tidak ada pihak First Travel ataupun agen dari First Travel yang menghubungi mereka. Para konsumen resah setelah mengetahui pemilik First Travel ditahan oleh polisi. Mereka juga khawatir dokumen seperti paspor dan juga uang umroh yang telah disetorkan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak First Travel. Sayangnya tidak ada karyawan First Travel yang bisa ditemui oleh konsumen. Bagaimana caranya mengambilkan dokumen dulu supaya kita bisa mendaftar ke tempat lain sambil proses gitu Pak. Ibu sendiri dari mana? Saya aslinya di sini tapi ada yang keluarga saya dari Semarang Pak. Ikut sini juga? Iya, kalau saya nggak lewat agen langsung ke sini karena tinggalnya dekat, cuma nggak ada konfirmasi sama sekali. Dari total berapa Bu? Saya totalnya 16,5. Berapa orang? 1 orang. 3 orang saya Pak. Pasca penangkapan 2 pimpinan First Travel, polisi menyegel kantor Biro Perjalanan Umroh tersebut di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sementara itu kantor pengelola di Depok, Jawa Barat juga masih terus didatangi oleh calon jemaah umroh dari berbagai daerah. Penyegelan dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk mensterilkan aktivitas di kantor First Travel di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah calon jamaah yang akan mengurus proses pengembalian hanya bisa berkumpul di lantai dasar gedung. Beberapa konsumen datang dari berbagai daerah seperti Ponorogo, Jawa Timur, Brebes, dan Padang mendatangi kantor First Travel Depok, Jawa Barat. Mereka berusaha meminta pengembalian uang dan dokumen. Izin operasional yang dibekukan dan berita penahanan pemilik Biro Perjalanan membuat calon jemaah resah. Bapak dari daerah mana? Logo. Dari pagi belum ada orangnya. Sekarang di mana? Kayak ini di mana? Uang Bapak udah kembali belum? Berapa duit Pak yang keluarga yang ini? Sudah saling 4 orang itu. Meski polisi sudah menahan 2 pimpinan First Travel, 15 perwakilan konsumen kembali melaporkan Biro Perjalanan Haji dan Umroh tersebut ke Polda Metro Jaya. Konsumen melapor karena tidak adanya respon dari First Travel terkait proses pengembalian uang mereka. 15 orang yang melapor mewakili sekitar 250 calon jemaah First Travel lainnya. Keputusan calon jemaah melanjutkan kasus ke jalur hukum dipicu tidak adanya jalan keluar pasca mediasi First Travel dengan Kementerian Agama dan YLKI. Konsumen menilai pihak First Travel masih mengabaikan hak jemaah dengan tidak merespon pengembalian uang.
ya. Tapi pada ternyata nggak ada juga. Ternyata diikutkan lain. Dan kembalikan uang aja refund. Hitungannya kalau dia ada nambah itu hanya 2 hari. Tapi kalau refund 30 sampai 90 hari. Kenyataannya sampai 90 hari sudah refund di tanggal 26 Mei. Tapi 90 hari hitungannya mereka di tanggal 22 Oktober. Saya nggak tahu hitungannya first travel gimana. Polisi menahan 2 perjalanan umroh dan haji first travel atas kasus dugaan penipuan ibadah umroh. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menutup kegiatan first travel karena dinilai menawarkan umroh dengan harga yang tidak masuk akal. Rabu 9 Agustus 2017, polisi menahan 2 pimpinan Biro Perjalanan Umroh dan Haji First Travel di komplek kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Andika Surahman sebagai Direktur Utama dan Anissa Desvita Sari Hasibuan sebagai Direktur First Travel menjadi tersangka atas kasus dugaan penipuan ibadah umroh. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan usaha penyelenggara ibadah haji dan umroh PT First Anugrah Karya atau First Travel dibekukan Otoritas Jasa Keuangan sejak 18 Juli 2017. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menutup kegiatan First Travel karena dinilai menawarkan umroh dengan harga promo yang tidak masuk akal, yakni 14,3 juta rupiah per orang. Sesuai ketentuan Kementerian Agama, biaya terendah umroh berkisar $1.600 Amerika Serikat atau antara 21 hingga 22 juta rupiah. Untuk memberangkatkan jemaahnya, Satgas menduga First Travel melakukan cara subsidi dari uang hasil perekrutan jemaah baru. Akibatnya saat tidak ada jemaah baru yang mendaftar, keberangkatan jemaah sebelumnya menjadi tertunda. Penghentian operasional juga dilakukan karena First Travel tidak memiliki izin usaha penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Liputan Metro TV. Barreskrim Polri Travel yang ditangkap dalam kasus dugaan penipuan ibadah umroh, sejauh mana proses pemeriksaan hingga saat ini. Kita akan berbincang langsung dengan Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Brigjen Heri Rudolf yang telah bergabung dari gedung Barreskrim Polri. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini dari pemeriksaan 2 pimpinan First Travel ini? Apakah statusnya sudah dijadikan tersangka? Ya, sebetulnya ketika kita melakukan penangkapan kemarin, tanggal 9 Agustus, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan hari ini kita tingkatkan lagi, kita lakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Ya, bagaimana kemudian dengan modus kejahatan dari 2 pimpinan First Travel ini? Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini adalah First Travel menawarkan paket umroh promo dengan harga Rp14.300.000 per orang. Nah, kemudian ternyata pada pelaksanaannya setelah menerima cukup banyak dana, kalau catatan yang kami punya berdasarkan keterangan yang kita dapatkan dari tersangka, itu ada 70.000 jamaah yang sudah pernah mendaftar dan membayar, 35.000 diantaranya sudah diberangkatkan, namun 35.000 lainnya itu tidak bisa diberangkatkan hingga saat ini. Jadi modusnya adalah memberikan janji untuk memberangkatkan umroh dengan harga promo 14.300.000, namun ternyata setelah dibayar itu tidak bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Ya, Pak Heri, tapi untuk kasus ini apakah berdasarkan delik aduan dari calon jemaah umroh ataupun inisiatif dari Polri sendiri? Kasusnya sendiri adalah bukan delik aduan, kasusnya adalah penipuan dan penggelapan. Tapi kita sudah menerima laporan dari 13 agen mewakili 1.250 jamaah. Oke. 13 agen ini mewakili 1.250 jamaah melaporkan kepada kita kasus ini. Gitu. Jadi walaupun bukan delik aduan, tapi sudah ada juga yang melapor.
Oke, saat ini dengan penangkapan yang kemudian diikuti dengan penahanan dari pimpinan First Travel ini, ribuan calon jemaah yang memang belum bisa diberangkatkan ini kemudian resah dengan harapan mengenai pengembalian dana umroh dan juga dokumen yang telah diserahkan. Ini bagaimana Pak Heri? Mengenai pengembalian, ini nanti kita tentu saja akan melakukan koordinasi. Namun untuk dokumen, kami dalam waktu cepat ini akan segera melakukan penggeledahan di kantor dari First Travel ini. Nah, mudah-mudahan dari sana kita bisa mengumpulkan dokumen-dokumen milik para jamaah yang sudah mendaftar maupun sudah bayar, sehingga dokumen-dokumen ini bisa kita amankan terlebih dahulu. Demikian, Mbak. Tapi kalau untuk pengembalian, hasil pemeriksaan kami itu informasinya dana sudah tidak ada, kemudian dana yang sudah kita cek ke rekening juga sudah tinggal 1 sampai 1,3 juta di rekening. Jadi sudah tidak ada dana di rekening milik perusahaan. Ya, Pak Heri, lalu ketika kemudian saat ini sudah ditindak oleh Barreskrim Polri, tapi kemudian masih ada juga aduan dari calon jemaah lain yang hari ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Saya kira kita akan melakukan penyidikan secara bersama-sama karena tersangkanya sama, kemudian perkaranya sama. Nanti tinggal kita koordinasikan apakah penyidikan lebih lanjut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya atau oleh Mabes Polri. Saya kira itu Pak Heri, setelah kemudian ya, setelah dua pimpinan ini ditangkap dan ditahan, apakah dari hasil penyidikan sementara perkembangan kasus ini, apakah ada keterlibatan pihak lainnya? Sementara kita belum dapatkan, tapi nanti akan kita kembangkan perkara ini. Kalau misalnya ada orang lain atau pihak lain yang terlibat di sini, pasti akan juga kita proses. Oke, untuk pasal yang nantinya dikenakan terhadap pimpinan First Travel ini? Kita mengenakan pasal penipuan dan penggelapan, kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, artinya ini masih ada koordinasi juga dengan Polda Metro Jaya tadi seperti yang Anda katakan mengenai aduan dari calon jemaah lain yang kemudian masuk ke Polda Metro Jaya untuk hari ini, seperti itu ya Pak? Ya, koordinasi seperti ini biasanya kita lakukan dengan mengumpulkan menjadi satu, ditangani jadi satu, atau dengan joint investigasi antara Polda dan Mabes Polri. Saya kira itu. Untuk Kementerian Agama sendiri, apakah kemudian juga akan juga dipanggil ataupun untuk koordinasi seperti itu? Pasti Mbak. Jadi pasti kita akan koordinasikan dengan Kementerian Agama. Apalagi kemarin kan izinnya sudah dicabut. Kita akan koordinasikan supaya penanganan ini dampaknya juga baik kepada para nasabah atau para jemaah yang sudah membayar, sudah ada dokumennya di First Travel, tapi belum ada penyelesaian. Nanti kita koordinasikan. Baik, terima kasih Brigjen Pol Heri Rudolf telah bergabung sama kami, dan Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan ditangkap Barreskrim Polri terkait dugaan penipuan jemaah umroh. Anis merupakan salah satu desainer kondang Indonesia yang sudah melanglang buana bersama karyanya. Anissa Hasibuan bukanlah nama asing untuk diperbincangkan. Wanita kelahiran 30 Juli 1986 ini merupakan desainer yang terkenal dengan modest wear-nya. Anissa merupakan istri dari Andika Surahman, pengusaha muda yang bergerak di bidang industri travel. Pasangan suami istri ini merupakan pemilik dari agen travel umroh First Travel. Menekuni profesi sebagai pengusaha dan desainer busana muslim, Anissa sendiri dikenal sebagai pribadi yang glamor, baik dari segi penampilan maupun karya yang dihasilkan. Payet, bordir, mutiara, dan kristal menjadi ciri khas pada setiap rancangannya. Debut Anissa dalam peragaan mancanegara adalah saat Kaftan Festival di London, Inggris pada 2015 lalu. Dari London, karya-karyanya kemudian melenggang di sejumlah peragaan busana di Malaysia hingga New York. Bahkan karyanya pernah mendapatkan apresiasi yang sangat besar karena berhasil tampil di panggung New York Fashion Week 2016 sebagai desainer yang mengeluarkan koleksi busana muslim. Selain itu, Anissa juga pernah menyabet gelar Best Designer Awards pada Couture Fashion Week 2016. Sebelum sukses di dunia catwalk, Anissa dan suaminya merintis usaha travel umroh pada tahun 2008 lalu. Namun sayang, perjalanan bisnis yang ditekuni Anissa tidaklah semulus karir fashionnya. Anissa dan suami Andika baru saja ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dengan dugaan penipuan terhadap ribuan calon jemaah umroh.